1 bulan sudah sejak terakhir kali kita menyaksikan Timnas Indonesia bermain di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia, di mana terakhir kali kita melihat bahwa Timnas Indonesia mampu mengalahkan Timnas Arab dengan skor 2-0. Kemenangan yang tak hanya memunculkan optimisme bahwa Indonesia bersaing dengan tim top Asia, tapi juga kemenangan yang membuka jalan Indonesia ke Piala Dunia. Dan peluang itu akan ditentukan pada bulan Maret mendatang. Yap, Indonesia akan menghadapi Australia di laga lanjutan round 3 ajang kualifikasi Piala Dunia. Sebelum akhirnya menghadapi Bahrain, China, dan juga Timnas Jepang. Bicara soal jelang laga kontra Australia sendiri, baru-baru ini kabar bagus datang untuk Timnas Indonesia. Saat Australia harus kehilangan pemain terbaik mereka di lini belakang. Siapa saja? Kita akan ulas hal itu dalam video berikut ini. Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Australia yang dijadwalkan pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium dapat kita sebut sebagai laga yang sangat krusial bagi Timnas Indonesia dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Seperti kita tahu, jika melihat posisi klasmen saat ini di grup C, Jepang tengah memimpin klasmen dengan 16 poin. Jepang adalah satu-satunya tim yang sudah memastikan diri untuk lolos ke putaran final Piala Dunia, di mana satu tiket lain untuk ke putaran final di round 3 dari grup C akan diperebutkan tim-tim lainnya yang sama-sama masih memiliki peluang besar, mulai dari Australia dengan 7 poin di posisi 2, serta Indonesia yang saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin, sejajar dengan Arab Saudi, Bahrain, dan China. Melihat posisi klasmen saat ini, tentu jika Indonesia ingin memperbesar peluang mereka lolos ke putaran final, maka cara terbaik yang harus pasukan Sinteyong lakukan adalah mengalahkan Australia. Meski tentu, mengalahkan Australia di kandang mereka sendiri akan jadi laga yang sangat sulit untuk dimenangkan. Bahkan bisa disebut sebagai mission impossible. Bicara soal Timnas Australia, tim berjuluk The Socceroos ini merupakan salah satu kekuatan dominan di sepak bola Asia. Mereka secara konsisten berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA, dengan penampilan pertama terjadi pada tahun 1974. Sejak saat itu, performa Australia semakin meningkat. Mereka bahkan mampu mencapai babak 16 besar pada edisi 2006 dan 2022. Selain itu, Australia juga menjuarai Piala Asia pada tahun 2015. Dan sederhananya, tim ini adalah raksasa sepak bola Asia, bahkan underdog-nya dunia. Mereka punya pemain-pemain berkualitas yang bermain di level Eropa. Dan itu kenapa, kalau melihat kekuatan Australia yang menakutkan, tentu The Socceroos akan selalu diunggulkan di laga kontra Indonesia. Apalagi, sejarah pertemuan kedua tim menunjukkan dominasi mutlak tim Australia atas Indonesia. Di mana dari 18 partai pertemuan kedua tim, Timnas hanya 1 kali menang, dengan 2 kali imbang dan 14 kali kalah atas Australia. Namun tunggu, apakah artinya Indonesia tak punya peluang untuk mengalahkan Australia? Mimin akan jawab, tidak. Saat sebaliknya, Indonesia justru punya peluang untuk menang di kandang Australia. Kenapa? 5 pemain terbaik mereka cedera. Inilah yang kami sebut sebagai berkah. Jadi, menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia, pada 20 Maret 2025, Timnas Australia menghadapi tantangan serius saat baru-baru ini banyak pemain kuncinya harus mengalami cedera panjang. Pertama ada Harry Souttar, bek tengah andalan Australia itu mengalami cedera ruptur tendon Achilles saat bermain untuk Sheffield United melawan Burnley. Cedera ini memerlukan waktu pemulihan hingga 12 bulan, sehingga Souttar dipastikan absen dalam pertandingan melawan Indonesia. Ini adalah kabar bagus jika mengingat betapa kuat bek raksasa satu ini. Saat di laga perdana Indonesia versus Australia di GBK beberapa waktu lalu, Harry Souttar adalah bek yang sangat sulit dilewati para penyerang timnas. Kedua ada Alessandro Sciarcati. Bek berusia 20 tahun yang bermain untuk Parma itu mengalami cedera serius pada ligamen anterior cruciatum atau ACL di lutut kirinya. Cedera ini terjadi selama sesi latihan bersama Parma pada akhir September 2024.
di mana akibat cedera ini, Shirkati diperkirakan akan absen dari lapangan selama sekitar 6 hingga 7 bulan, yang berarti tidak akan dapat berpartisipasi dalam sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama tim nasional Australia. Selanjutnya ada Kusini Yenggi. Striker berusia 25 tahun ini mengalami cedera lutut dan masih dalam perawatan medis. Kondisinya membuatnya diragukan tampil dalam pertandingan melawan Indonesia. Jordan Boss yang merupakan bek sayap kiri Australia juga mengalami cedera hamstring saat membela Westerlo di Liga Belgia. Sedangkan Ryan Strain yang merupakan bek sayap kanan Australia juga mengalami cedera hamstring yang membuatnya diragukan untuk tampil dalam pertandingan melawan Indonesia. Jelas kehilangan banyak pemain kunci bakal mengurangi kekuatan Australia secara cukup signifikan. Dan semoga saja hal itu bisa dimanfaatkan timnas Indonesia. Cavendish, Ole, dan kejutan timnas. Meskipun Australia memiliki rekor yang lebih unggul dan deretan pemain berpengalaman yang lebih banyak dibandingkan Indonesia, namun sepak bola seringkali menghadirkan kejutan, dan Indonesia punya banyak kejutan yang bisa mereka bawa untuk menjatuhkan timnas Australia. Pada 25 Maret nanti, Australia bakal menghadapi wajah baru Indonesia yang berbeda dari laga sebelumnya saat kedua tim bermain 0-0 di GBK. Pertama, timnas bakal dimiliki oleh Romani. Penyerang yang diprediksi akan menjalani debutnya pada bulan Maret di laga kontra Australia itu bisa jadi pembeda yang luar biasa di lini serang. Ketajaman teknik dan skillnya diharapkan bisa menghancurkan pertahanan Australia yang tengah pincang. Selain Ole, pemain yang akan jadi wajah baru timnas di laga kontra Australia adalah Cavendish, Messilhurst, dan juga Eliano. Mereka sebelumnya tak bermain di laga kontra Australia di GBK karena proses perpindahan kewarganegaraan saat itu belum selesai. Namun dipastikan, 3 pemain itu akan jadi amunisi segar untuk sang pelatih Shin Tae-yong. Meski begitu, semua nantinya akan ditentukan oleh Coach Shin, di mana strategi dan taktiknya akan dites di situ. Saat ini sendiri, terlepas dari target besar untuk lolos Piala Dunia, Pak Erick Thohir tetap fokus pada peningkatan kualitas sepak bola kita secara menyeluruh. Berbagai kerjasama pun dilakukan. Dengan yang terbaru melalui postingan di akun Instagram miliknya, Ketua Umum PSSI itu menjelaskan jika Indonesia terus bekerja sama dengan Federasi Jepang, Jerman, dan juga Belanda. Kami di PSSI terus belajar untuk meningkatkan kualitas dari raksasa Asia dan negara-negara di Eropa, termasuk dengan GFA, DFB, dan KNVB. Kami ingin membangun fondasi yang kuat di dalam manajemen PSSI dan terus mendorong sepak bola di level grassroots untuk masa depan sepak bola Indonesia. Insya Allah, langkah ini untuk bisa melihat Garuda terbang tinggi hingga panggung dunia, yaitu Piala Dunia dan Olimpiade, tulis Erick Thohir. Yap, dengan kerjasama dan bantuan dari negara-negara top Asia hingga dunia inilah, diharapkan sepak bola Indonesia akan semakin maju. Memang sih proses ini nggak langsung terlihat dalam waktu dekat, tapi Mimin sih percaya jika program Pak Erick bisa terus dijalankan dengan monitoring yang tepat. Sepak bola Indonesia akan benar-benar meningkat dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Selain itu, kalau boleh kita katakan, saat ini semua elemen di Indonesia sejatinya tengah coba untuk bersatu mendukung Indonesia lolos ke Piala Dunia. Lihat saja, Dewa yang rela mengundur konsernya demi rumput GBK agar tidak rusak. Jadi berawal dari sebuah netizen yang agak terusik dengan konser 18 Januari, akhirnya kita disurati oleh Bapak Erick Thohir sebagai ketum daripada PSSI. Di suratnya yang berisi permohonan untuk pengunduran jadwal akan ada pertandingan Indonesia lawan Bahrain di bulan Maret. Kita sama-sama takut bahwa rumput di GBK itu akan rusak. Kita memiliki sama-sama kepedulian terhadap pertandingan Indonesia melawan Bahrain di bulan Maret di GBK. Jadi kita Dewa 19
juga takut nanti misalnya rumputnya rusak, Dewas 19 juga pasti akan menjadi kambing hitam, dan nanti juga pihak GBK juga akan dipersalahkan dan promotor juga, sehingga untuk menghindari segala macam, maka dari itu saya, Dewas 19, promotor dan ketum PSSI sepakat untuk mengundurkan jadwal daripada konser Dewas 19 All Stars. PSSI melawan Bahrain itu lebih penting daripada konser Dewas 19 bersama All Star. Tentu mimpi kita ke Piala Dunia saat ini tengah kita jaga. Dan itu kenapa saat bicara soal STY dan orang-orang yang ingin STY dipecat, kita akan ada di sisi Coach Shin. Benar nggak? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.